Shalom. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur di mana Tuhan bisa bawa saya ke Mahanaim. Ini mimpi yang tertunda 2 tahun berturut-turut, Tuhan jawab di tahun yang kemarin. Saya sangat bersyukur sekali saya bisa bawa anak saya Tesalonika. Di situ Tuhan proses saya luar biasa. Tapi saya bersyukur, saya bilang Tuhan, ini saya Tuhan. Saya mau bawa keluargaku untuk Kau Tuhan. Saya mau supaya keluargaku dididik. Di saat session keluarga, di situ saya nangis. Ada satu khotbah yang keluar. Keluarga, kalau mau diberkati itu adalah dari keluarga yang utuh. Terus saya bilang, Tuhan, keluarga saya ini tidak utuh. Saya bilang, bagaimana saya mau melangkah kalau keluarga saya tidak utuh? Saya hanya didampingi oleh kedua anak-anak saya. Tapi Tuhan berkata, melangkah, buka hati untuk mengampuni setiap orang yang sudah menyakitimu, sudah meninggalkanmu. Biarlah itu urusan saya. Jangan tutup hati, tetap buka hati. Kalaupun Tuhan mau bawa saya sejauh mana dengan keluarga saya, Tuhan bilang serahkan semua kepada saya. Jadi saya bilang, ini Tuhan, ini saya, keluarga saya serahkan. Jadi saya sangat-sangat bersyukur Tuhan didik saya dengan tentang kerendahan hati, mau mengampuni. Kerendahan hati di sini saya berbicara tentang di mana Tuhan bilang serahkan seluruh hidupmu, sesuatu yang saya kerjakan lakukanlah dengan penuh hati, dengan penuh rasa syukur, dengan kerendahan hati. Dan session di mana kami diundang makan bersama, ada di situ saya dapat mereka mencoba berdoa mengurapi kaki kami. Di situ Tuhan ingatkan saya bahwa begitu besarnya mereka. Apa sih saya untuk mau datang, mau mengurapi, mau mencuci kaki saya. Di situ dia berdoa buat saya bilang, buka hatimu, buka wadahmu, siapkan wadahmu. Ada Tuhan yang mau menyediakan sesuatu yang besar untuk dirimu dan keluargamu. Terus melangkah, jangan takut. Terus melangkah. Saya tinggal menangis, terus saya bilang, Tuhan apa yang Tuhan mau pakai dari saya? Pakai Tuhan, pakai saya. Saya sudah tidak mau tahan-tahan lagi Tuhan. Pakai Tuhan, pakai saya. Terus ini saya langsung masuk ke sesudahnya itu. Sebelumnya itu di awalnya itu, awal saya melangkah masuk di ruangan yang ini mau masuk ke lantai 5, di lantai 4 itu saya rasakan itu damai di hati, suasananya itu saya sudah rasakan hadirat Tuhan. Saya lihat itu ruangan-ruangan ada itu, ruangan Deborah, Ruth, pokoknya semua ada di situ. Saya lihat Tuhan, saya bilang sungguh luar biasa tempat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah membawa saya sejauh ini. Dalam hatiku waktu saya sampai di atas lantai 4 saya berdoa, saya tunduk Tuhan, bukan kali ini saja saya mau datang, tapi saya izinkan saya untuk saya mau datang selanjutnya di season hari-hari tahun-tahun berikutnya. Bukan sendiri, bukan berdua, tapi saya mau datang bersama keluarga yang utuh. Itu kerinduan saya. Cuma Tuhan bilang tetap mengampuni. Kamu mengampuni tapi masih tetap saja ingat-ingat kesalahan orang itu. Masih tetap saja bagaimana saya mau memberkati keluargamu kalau kesalahan orang itu sendiri kamu sungguh-sungguh tidak mau mengampuni. Terus saya bilang, Tuhan saya mau mengampuni. Kadang sempat terbesit di hati saya dibilang tidak usah mengampuni, tidak usah, percuma karena orang itu sudah tinggalkan kau, percuma. Tapi saya bilang tidak Tuhan, saya mau keluargaku utuh, mau diberkati. Saya mau ke depan Tuhan, kau bawa keluargaku ramai-ramai datang di sini ikut session ini. Sampai betul-betul keluarga aku dipulihkan, keluarga aku diselamatkan. Selama ini bagaimana saya mau melangkah keluar kalau dari keluarga aku sendiri saja belum ada satu keluarga yang utuh. Bagaimana saya mau menjamah keluarga-keluarga lain sementara saya ini, siapa saya Tuhan? Tapi biarlah Tuhan pakai saya, pakai keluarga saya untuk menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang yang yang hidupnya seperti saya, yang di luar sana masih banyak
kalau ada keluarga yang hancur, yang ini lari ke tempat ya pesta pora, minum-minum, rokok-rokok. Tapi saya bersyukur Tuhan, di situ Tuhan ingatkan, ini saya bawa kamu ke sini anakku, supaya kamu lihat di sini berbagai macam banyak hal yang saya mau kerjakan untuk kau, terutama dari keluargamu. Intinya mengampuni, sungguh-sungguh mengampuni. Sungguh-sungguh mengampuni, jangan ada lagi yang apa yang kau mau simpan. Tuhan, saya ini sudah, bagaimana saya pasrah. Saya kadang iri loh lihat keluarga-keluarga yang datang berpasang-pasangan dengan anak-anaknya, suami istri, datang di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya seperti ini? Apa yang Tuhan mau kerjakan di keluarga saya? Tuhan mari, saya mau keluargaku utuh, saya mau supaya anak-anakku lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Biarlah mereka, keluargaku menjadi teladan buat orang-orang di luar sana. Saya hanya mau katakan Tuhan baik, luar biasa saya ikut ini. Dan saya percaya, saya bilang Tuhan tahun depan saya mau bawa saya punya anak lagi. Saya bilang walaupun saat ini tidak ada dia punya orang tua, tidak ada dalam hal ini, tidak ada sosok seorang ayah, tapi engkau adalah sosok seorang ayah yang bisa merangkul saya punya anak-anak, yang membuat keluarga saya utuh. Jadi kerinduan saya itu di tahun ini, saya sudah imani saya akan bawa anak-anak saya kembali. Bukan saya sendiri, bukan 1-2 orang, tapi saya hanya kerinduanku. Saya mau bawa Yosua Tesalonika. Dan kalaupun Tuhan masih izinkan pelan-pelan saya melangkah, dan Tuhan bilang saya akan memberi kekuatan buat kau. Kamu tetap rendah hati, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Saya bersamamu, saya adalah Bapa bagi anak-anakmu. Jadi tidak usah berpikir kalau begini begitu. Buka hati, mengampuni, itu urusan saya. Kedepannya kalau saya mau bawa dia kembali atau bagaimana, itu urusan. Saya bilang Tuhan, saya serahkan semuanya. Kalau Tuhan pun Tuhan mau kasih kembali, itu kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Walaupun saya keras hati, saya tidak mau, tapi season di mana saya ikut itu Tuhan bilang tidak boleh, biarkan saya yang kerjakan. Jadi lepaskan, biarkan saja, biarkan. Saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Terima kasih. Banyak hal sekali yang saya dapat. Banyak hal saya mau menceritakan satu persatu, tapi ya Tuhan, saya bilang sungguh besar sekali kasih Tuhan, keajaiban yang saya rasakan. Di season-season terakhir saya mau ceritakan, di waktu Tuhan di hari pertama hingga hari terakhir, Tuhan mengingatkan saya tentang kerendahan hati, terus kerendahan hati. Di situ, di season terakhir setelah selesai, saya diuji lagi dengan Tesalonika. Aduh, saya bilang Tuhan, inikah saya bilang saya harus tetap rendah hati, haruskah saya, saya bilang Tuhan, tapi saya memang tetap walaupun saya air mata bercucuran, tapi saya masih merasakan damai sejahtera. Cuma saya menangis, Tuhan ini Tesalonika ini dia maunya Tuhan apakan dia, maukan dia, saya tujuan bahwa dia biar dia rasakan ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Tapi dia buat saya itu sungguh luar biasa. Tapi Tuhan yang lebih luar biasa. Saya hanya berdoa Tuhan yang mampukan dia, Tuhan yang pulihkan dia dengan situasi, dengan keadaan yang dia ikut kembali. Saya percaya dia akan berubah, dia akan lebih lagi. Nah, kemarin Mama Ken bertanya, kau punya kesaksian apa? Saya dong yang tahu sendiri, ngapain saya mau cerita ke orang? Dia bilang begitu. Mama Ken bilang, kau itu harus ceritakan ke orang, biar orang melihat itu, kau punya kesaksian, mereka bisa menjadi, kamu bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Bilang ada deh, kan saya sudah japrit Bapak. Nah, sudah, karena sudah bilang begitu, biar sudah saya kode Mama Ken, biar sudah kasih tinggal dia. Tapi saya percaya Tuhan bahwa terima kasih, saya pertama saya bilang Tuhan terima kasih. Karena Tuhan sudah bawa saya bersama saya punya anak, di situ Tuhan didik saya bersama dia. Karena selama ini kalau dia memberontak, saya ini kayak mau itu, kayak saya mau kayak geres sekali saya, kayak saya bagaimana ya. Tapi di saat saya sudah setelah saya mengikut session itu, walaupun gimana tapi saya merasa terima kasih Tuhan, saya punya damai sejahtera di hati. Walaupun saya lihat agak sedikit ini, saya mencoba untuk ayo sini, begitu.
Mace, kenapakah begini-begini? Diam saja, bilang, oh Tuhan, ini saya. Tapi saya rasa dekat namanya sejahtera, tidak sama seperti biasanya. Kalau saya, kayak di hari-hari sebelum saya berangkat itu, kalau ini, ini orang kalau, saya rasa mau tumbuh saya ini anak. Tapi Tuhan bilang jangan, kau sudah ikut berapa hari ini kan saya sudah bilang, kerendahan hati sebagai seorang ibu, mendidik, memberikan teladan yang baik. Mungkin sejauh ini saya tidak memberikan teladan yang baik, maka di situ Tuhan buat lagi supaya saya itu bisa bagaimana saya mengontrol saya punya emosi. Tapi saya puji Tuhan, damai sejahtera di saya punya hati. Pulang sampai di rumah, cari-cari sesuatu, biasanya itu saya marah, memberontak apa. Dia bilang, Mace, kau cari sendiri kan ada, kau simpan. Aduh, kau simpan di sini, begini-begini. Saya bilang, oh iya saya ada simpan di sini. Cari baik-baik. Biasanya itu saya bilang, kau itu yang begini-begini. Aduh Tuhan, tapi tadi itu damai sejahtera betul saya cari. Dia bantu cari, biasanya dia biarkan, dia bantu cari. Ini toh Mace cari-cari baru ini, ada toh. Dia bilang begitu. Ya, saya bilang, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih saya sudah merasakan damai sejahtera luar biasa. Saya bagaimana, saya tidak bisa menceritakan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya punya harapan besar, semoga keluarga saya dipulihkan dengan cara apapun yang Tuhan mau kerjakan. Ya, ini Tuhan, ini saya mau mengampuni sepenuhnya, urusan Tuhan sudah, terserah Tuhan sudah. Tuhan mau, kalau Tuhan mau saya dengan anak-anakku tetap selamanya, biar sudah Tuhan saya bersama-sama mereka melangkah bersama-sama menjadi contoh, menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kami. Buat di saat mereka keluar nanti, mereka sudah melihat, oh Tuhanku luar biasa. Mereka itu ada, saya punya sosok Bapa, sosok ayah, yaitu dari Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Itu saja, sebenarnya banyak, kalau saya mau cerita nanti yang lain tidak kegiliran, jadi saya cerita yang itu saja yang saya rasakan. Saya berharap di tahun depan saya bisa membawa keluarga saya, Tesalonika, Yosua, saya bisa bawa sama-sama di tahun ini ya. Tuhan berkati, beri kesehatan semua, tetap kuat, kerjakan yang Tuhan bilang kerjakan. Kalau setiap kerinduanmu bawa ke Tuhan, Tuhan yang jawab. Nah inilah, Tuhan sudah menjawab, saya bisa bawa anak saya. Tahun lalu kan 2 tahun berikutnya saya bilang saya mau melangkah sendiri, percuma kalau tidak ada anak saya. Jadi pertama Tesalonika saya bawa. Karena orang ini yang sering yang Tuhan didik saya lewat dia. Itu. Jadi saya bilang, oh terima kasih saya bawa dia. Saya sudah bawa dia, saya sudah serahkan dia, Tuhan ini dia. Tuhan mau pakai dia, Tuhan mau didik dia, silakan Tuhan. Tuhan bilang, buka wadahmu lebih besar lagi, siapkan hatimu, siapkan wadahmu, kerendahan hati, matikan kedaginganmu. Apa semua Tuhan ingatkan saya saat saya tunduk, saya berdoa, Tuhan. Keluarga yang utuh saya rindukan, tapi semua Tuhan yang lebih tahu. Saya hanya bisa berserah. Ini saya Tuhan bersama keluarga saya. Pakai kami Tuhan, apa yang Tuhan mau, pakai kami. Jadi saya bilang, hanya satu kata buat Tuhan, luar biasa. Di sana juga saya mau kasih tahu buat teman-teman yang belum ada kerinduan ke sana, kalau bisa kita menabung sedikit-sedikit juga, biar sama-sama kita rasakan di sana itu. Tadinya cuma kita jangan dengar-dengar kesaksian begini, biarlah kita yang mengalami kesaksian sendiri, biar kita bisa menceritakan itu ke yang lain-lainnya, supaya setiap dari mereka juga ada kerinduan tersendiri begitu, dengan setiap proses-proses hidup yang mereka alami, bisa mereka rasakan, bisa Tuhan berbicara lewat mereka di situ. Itu saja yang saya mau saksikan. Terima kasih untuk waktunya Pak Gem.